Alasannya kata beliau, karena orang tuh kalau sering syukur, maka muncul husnuzon kepada Allah. Orang kalau senantiasa enak, syukur tuh terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala, husnuzon sama Allah, sehingga muncul cinta kepada Allah. Dibandingkan orang yang sabar itu menganggap Allah itu hanya memberi cobaan, ujian gak habis-habis, kesulitan yang gak selesai-selesai, masalah yang gak selesai-selesai. Akhirnya suuzon sama Allah, cintanya sama Allah kurang. Kita lebih cepat mencintai orang yang berbuat baik sama kita dibanding orang yang menzolimi kita. Hampir sulit untuk kita mencintai orang yang menzolimi atau berbuat jahat sama kita. Sulit. Nah khawatirnya kata Imam Abu Hasan Asyadzili, orang yang senantiasa dalam kesempitan atau dalam keadaan sulit, sehingga bagus dia berusaha bersabar, dia mendapatkan pahala sabar yang besar. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan pahala sabar itu udah nggak pakai hitung-hitungan. Tetapi sulit untuk menimbulkan cinta kepada Allah. Kecuali orang yang sudah kedudukannya mungkin tinggi, Allah Subhanahu wa taala uji dengan seperti apapun, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah luntur. Dia tahu bahwa ujian ini adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itu orang yang sudah ma'rifatnya tinggi. Tapi kebanyakan orang dia sabar, cuma untuk menimbulkan rasa cintanya kepada Allah jadi kurang. Karena tadi melihat Allah itu memberi kesulitan, kesempitan, penyakit misalnya. Ya ini maka kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala kasih sehat, Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat, Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, Allah kasih hidup, maka kita ulang-ulang membicarakan nikmat Allah ini biar timbul rasa syukur. Maksudnya biar nanti ujung dari syukur itu adalah cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pembahasan kita pada siang hari ini kita lanjutkan yang megang buku di halaman 36 37. Syarat sah salat udah ya? Belum. Nah, kita masuk setelah kemarin terakhir kita pembahasan kita mengenai wudu, maka sekarang kita masuk kepada bab salat. Maka nanti bapak-bapak yang ada pertanyaan boleh dipersiapkan daripada sekarang, boleh tentang sholat ataupun di luar tentang kajian yang kita bahas. Jadi ketika wudhu sudah selesai, tujuan kita belajar wudhu, tujuan capek-capeknya kita nyari air yang suci mensucikan, capek-capeknya kita mandi junub, bagaimana cara mandi wajib atau mandi junub yang benar. Bagaimana cara mensucikan najis, kita harus kenal dulu apa itu najis, najisnya apa saja, cara membersihkannya bagaimana. Kemudian capek-capeknya kita juga belajar tayamum, seandainya itu diperlukan ketika nggak ada air atau sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Semua yang kita lalui itu tujuannya untuk apa? Sholat. Jadi hampir, saya katakan ulangi, hampir seluruh daripada ilmu-ilmu fikih itu hampir tujuan utamanya adalah agar bagaimana sholat seorang hamba sempurna. Hampir saya katakan ya. Banyak daripada bab-bab fikih yang ditetapkan oleh ulama daripada dalil-dalil yang ada tentunya itu tujuannya untuk membuat sholat kita bagus. Tadi saya katakan semua toharoh, semua bersuci tujuannya apa? Sholat. Kemudian dalam sholat sendiri nanti ada sholat Jumat biar sholat Jumatnya benar. Khutbahnya, rukun-rukun khutbahnya biar sholatnya benar. Semuanya tujuannya muaranya tuh ke sholat. Ataupun juga dengan sholat jenazahnya, sholat juga. Ataupun juga dengan bahkan memandikan jenazah itu kalau tidak sah maka sholatnya nggak sah. Karena syarat mensolatkan jenazah mandinya harus sah dulu. Jadi lagi-lagi belajar memandikan jenazah itu untuk sholat. Ujung-ujungnya itu untuk memperbaiki sholat. Belum lagi sholat aidnya, sholat istisqonya, sholat gerhananya. Satu persatu dipelajari oleh ulama. Belajar zikir-zikir setelah sholat itu pun untuk menyempurnakan sholat. Jadi seolah-olah sholat jadi inti. Kita belajar
belajar puasanya, puasa ada dalam sholat. Selama sholat boleh makan? Nggak boleh. Bahkan lebih parah, kalau dalam puasa kita masih boleh ngomong, masih boleh ngobrol. Dalam sholat nggak boleh ngomong. Jadi lebih banyak tahannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh mendahului imam, nggak boleh gerakan lebih daripada 3 kali. Lebih menekan sholat daripada puasa. Itu maksudnya. Pun kemudian di dalam sholat pun juga ada sedikit daripada zakat. Jadi kalau zakat itu untuk mensucikan jiwa daripada mensucikan harta daripada kotoran, maka sholat pun juga kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga untuk sholat. Bahkan bangun masjidnya ini untuk apa? Untuk sholat. Mirip-mirip seperti zakat, kita kumpulkan uang untuk memperbaiki, merenovasi ataupun juga membangun masjid. Lagi-lagi untuk apa? Sholat. Jadi kembalinya tuh banyak ke sholat. Pun makanya Nabi SAW wajar kalau Nabi katakan awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Pertama kali amal yang dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Fa'in soluhat, kalau seandainya sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka pasti sukses, pasti selamat. Kalau sholatnya bagus, yang lain, amalan yang lain sukses, mulus, diterima. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, kalau seandainya sholatnya rusak, maka yang lain amalnya rusak juga, dia pun akan rugi juga. Yang walaupun sering haji, yang walaupun pernah haji, yang walaupun sering sodakoh, sholatnya nggak beres, itu menjadi barometer ataupun jadi pengukur sholatnya diterima atau tidak. Ujungnya sholat. Pun kita belajar capek-capek jual beli yang sesuai syariah, belajar apa itu riba untuk menghindari riba, belajar untuk bagaimana sistem sewa menyewa yang benar, cara mendapatkan uang yang halal, itu juga tujuannya untuk menerima agar Allah terima sholat kita. Lagi-lagi karena sholat. Jadi Nabi SAW katakan, man labisa bi asyrati dirhamin wa dirhamun minal haram wa dirhamun minha minal haram atau haramun wa tis'atun minal halal. Siapa yang memakai pakaian seharga 10 dirham, 1 dirhamnya daripada yang haram, 9 dirhamnya daripada yang halal. Jadi 90% halal, hanya 10% aja yang haram. Kata Nabi, lam tuqbal sholatuhu allati labisa alaiha, atau kama qala Nabi SAW, tidak diterima sholat yang menggunakan pakaian itu. Bajunya 90% halal, 10% haram. Sholatnya nggak diterima. Jadi kita belajar halal dan haram, makannya itu untuk apa? Sholat. Lagi-lagi untuk sholat. Jadi kita sebagaimana Allah memberi perhatian besar kepada sholat, sampai Nabi harus capek-capek diperjalankan. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitulah semestinya kita melihat sholat begitu penting, sampai Nabi pun juga dipanggil, gak boleh diwakilkan kepada malaikat Jibril. Menurunkan perintahnya gak dipakai perantara, tapi langsung baginda Nabi SAW yang diperjalankan. Kan Allah bisa aja langsung nurunin wahyu begitu, tanpa perantara langsung ke dalam hati Nabi, bisa. Sebagaimana beberapa ayat Quran yang langsung turun kepada Nabi, nggak melalui malaikat Jibril pun juga bisa. Tapi enggak, ini untuk memberikan perhatian besar kepada umat, yang ketika itu Nabi juga sekaligus untuk membuat Nabi SAW gembira karena kematian atau wafatnya Sayyidatuna Khadijah dengan Abu Thalib, sehingga Rasul dijemput dan diundang Allah ke langit untuk mendapatkan perintah sholat. Jadi kita ingin pandangan kita kepada sholat, walaupun kita udah sholat alhamdulillah, tapi bagaimana memandang sholat itu seperti Allah dan Rasulnya memandang sholat. Sedikit-sedikit kita ingin mengikuti bagaimana betapa pentingnya sholat di hati Allah atau di hati Rasul, begitu pula juga dengan kita. Jadi walaupun mondok lama-lama,
tapi sholatnya aja kacau, ataupun juga majelis kesana kemari, maulid kesana kemari, tapi sholatnya nggak beres, nggak ada faidahnya kita khawatirnya. Itu yang kita takutkan, tidak ada manfaatnya yang kita khawatirkan, karena sholat menjadi perantara sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Maka di dalam hadis pendahuluan pertama yang saya sampaikan di halaman 36, tentu yang kita inginkan sholat yang mendapatkan keriduan Allah. Sholat ini yang membuat Allah menolong kita, wasta'inu bisabri wassalah. Kita ingin dapat pertolongan Allah, dan itu ajaran Nabi. Masalah apa aja sahabat itu diajarin untuk menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Nabi punya utang banyak, belum bisa bayar, puyeng, ada gham, ada pikiran. Maka begitupun juga keluarganya. Maka Nabi SAW perintahkan keluarganya untuk sholat hajat di rumah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kamu perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabar. Untuk memerintahkan sholat itu nggak sekali dua kali aja, 2 kali aja, 3 kali, 30 kali, 300 kali, terus aja untuk biar sampai sholat. Wastabir 'alaiha. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Dengan sholat itu kamu gak usah ngasih sesajen. Dengan sholat itu kamu gak usah kami ngasih rezeki kepada kami. Nahnu narzuquk. Surah Toha. Kami yang akan memberi kamu rezeki. Jadi sholat itu membuka rezeki. Jadi jangan sampai ikut-ikutan sholat tapi kok rezeki seret. Nggak, sholat itu sendiri udah rezeki, itu yang pertama. Yang kedua, sholatnya mungkin kurang bagus. Kita kalau seandainya minum obat, dikasih dokter, obatnya ternyata sekali 2 kali belum manjur. Kita nggak nyalahin dokternya, tapi mungkin apakah betul-betul obatnya diminum secara benar, ataupun juga apakah sesuai dengan pantangannya itu dilakukan apa enggak. Minum obat tapi pantangan jalan, ya jelas nggak bakal ngefek. Ini contoh sederhana. Maka begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan masalah ekonomi pun juga dengan perbaikan sholat. Jadi yang pertama, sholat itu menyelesaikan masalah ekonomi. Masalah cuaca pun juga Allah Subhanahu Wa Taala serahkan sholat untuk menyelesaikan cuaca. Nabi SAW saat ketika kekurangan hujan, suruhnya sholat istisqa. Saat ketika cuaca mendung ataupun juga gerhana, ketutupan matahari atau bulan pun juga ada sholat gerhana, sholat khusuf ataupun juga kusuf. Ini pun juga menyelesaikan masalah dengan sholat. Begitu pula juga dengan masalah kesehatan. Nabi juga anjurkan untuk memperbaiki sholat, khususnya sholat tahajud pun juga sholat. Nabi bilang, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian jaga sholat malam. Fa innahu da'abu sholihin man kana qablakum, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kemudian wa mukaffiratun lisayyi'at, mengampuni dosa-dosa. Kemudian Nabi bilang wa mu'afatun lil abdan. Sholat tahajud bisa menyehatkan badan. Jadi yang badannya sakit-sakit, badannya lemes-lemes, mungkin sholat tahajudnya belum ditingkatkan atau belum diperbaiki, atau sama sekali belum tergerak untuk sholat tahajud. Jadi sholat menyelesaikan masalah kesehatan. Cuma masalahnya kita ini kurang iman, itu saja sebenarnya. Kita termasuk saya. Kita ini kurang yakin. Kita lebih yakin dengan apa kata dokter, kita lebih yakin dengan apa kata manusia, tapi kurang yakin dengan apa kata baginda. Jadi kalau Nabi pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sakit perut. Ketika ngadu kepada Nabi, Nabi suruh sholat. Maka setelah sholat Allah SWT sembuhkan perutnya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Nabi nggak suruh langsung minta cari herbalnya, obatnya, enggak. Kadang-kadang Nabi didik itu dengan apa? Sholat. Ini mengusahakan pertolongan langit terlebih dahulu. Baru Allah SWT akan buka jalan-jalan pertolongan di bumi. Tapi kita kebalik, kita lebih mengutamakan ataupun lebih mendahulukan pertolongan bumi. Padahal belum tentu makhluk-makhluk yang ada di bumi bisa menolong kita. Meminta tolong kepada Allahnya terakhir kalau orang-orang bumi udah nggak bisa bantu. Nah ini kebalik, jadi kita mintanya kepada Allah Jalla wa'ala semua permasalahan. Masalah apa? Masalah moral.
negara bingung untuk menyelesaikan tawurannya dengan pergaulan bebasnya, dengan narkobanya, dengan mabok-mabokannya. Tapi Allah udah bilang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbaiki aja sholatnya. Itu anak-anak muda itu perbaiki sholatnya, jamaahnya. Mereka kalau perbaiki sholatnya, sholat itu yang akan mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi kenapa berlaku dengan korupsinya, kenapa berlaku dengan perzinahannya, kenapa berlaku dengan kemaksiatannya, itu asbab musababnya di awal pertama kali tidak peduli dengan sholat. Cuman kita ya hanya mengandalkan teori, hanya mengandalkan omongan, hanya mengandalkan nasihat, tapi tidak mengandalkan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur kita dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Ini perbaikannya dengan sholat. Masalah apa saja sholat. Maka nanti bapak-bapak kalau seandainya kejebak macet, yang dilakukan gak usah marah-marah, gak usah ngomel-ngomel, gak usah klakson, gak manfaat. Sholat. Setelah wudhu, kalau punya wudhu, sholat di kendaraan, sholat sunnah hajat namanya. Sholat sunnah hajat ini boleh dilakukan digabung niatnya dengan sholat sunnah lain. Dan sholat sunnah hajat, sholat sunnah boleh dilaksanakan di atas kendaraan gak ngadep kiblat. Yang penting menghadap ke arah tempat tujuan kita. Boleh sholat 2 rakaat. Daripada kita hanya sekedar sibuk untuk marahin sana marahin sini, klakson sana klakson sini, mendingan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah-masalah, termasuk masalah macet. Ataupun juga masalah apa saja, masalah satu persatu rumah tangganya, disebabkan mungkin karena kita kurang sholat sunnah di rumah, sehingga Allah nggak turunkan sakinah mawaddah rahmah. Ini penting, masalah sholat ini masalah serius. Maka yang kita inginkan mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana agar diterima Allah? Ya satu-satunya sholat mengikuti Nabi. Maka daripada Malik bin Al-Huwairith, halaman 36, ini pendahuluannya. Dari Malik ibnul Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasallu, ini potongan hadis, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Ini hadis ini Pak, sebenarnya tuntutannya adalah untuk para sahabat. Tentu kita udah nggak bisa ngelihat gimana Nabi sholatnya. Tuntutan sholatlah kalian untuk sebagaimana kalian lihat aku sholat, itu tentu kepada para sahabat Nabi yang bisa langsung melihat Nabi sholat. Jadi maknanya kita sholat itu harus ngikuti sahabat. Nggak bisa juga karena kita nggak langsung ngelihat sahabat. Jadi kita yang bisa ngelihat sahabat siapa? Tabi'in. Berarti kita harus ikut sholat seperti sholatnya tabi'in. Ternyata tabi'in pun kita nggak sezaman, terus sampai tabi'in terus generasi ke generasi sampai ke ulama-ulama kita. Maka tuntutannya Nabi itu sholat seperti kamu lihat sholat. Berarti sholatlah kalian seperti kalian melihat para pewaris-pewarisku sholat. Paham ya Pak kira-kira ya? Melihat langsung nabinya nggak bisa. Maka yang kita bisa lakukan adalah sholat seperti kita melihat para pewaris Nabi, yaitu para ulama sholat. Jadi sehingga ketika kita praktekkan ini atau ketika kita fokus kepada ini, maka kita bisa mengambil pelajaran daripada hadis. Diharapkan kepada para ulama, para kiai, para habaibnya, para maulananya, para ustadznya yang menjadi wakil-wakil Nabi, sangat diharapkan kalau sholatnya diusahakan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ini yang pertama. Sebab Nabi suruh sholat itu bukan teori. Shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah sebagaimana kalian lihat. Jadi Nabi nggak perlu capek-capek ngasih teorinya bla 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 bla. Dah liatin, aku sholatnya kayak gimana. Aku ngangkat tangannya kayak gimana, aku naruh tangannya kayak gimana, aku sujudnya seperti apa, aku rukunya seperti apa, dan begitu ikuti. Lantas kalau seandainya yang menjadi warasatul anbiya, para pewaris para nabi, tidak mempraktikkan sholat seperti ini, sholatnya di rumah,
sholatnya nggak berjamaah. Ini mau mengamalkan sholu kama ra'aitumuni usolli, gimana umat mau mengamalkan hadis ini? Kalau seandainya ustadz-ustadznya atau kiainya atau habaibnya kita mengajak, ini bukan berpandangan sinis, enggak. Justru kita ingin mengajak untuk mengamalkan sama-sama, kita berupaya mengamalkan hadis ini. Sehingga amalan kita pun seperti Nabi SAW bisa diikuti langsung oleh umat. Bukan hanya pandai ceramahnya, pandai pidatonya, pandai dengan retorikanya, tapi ternyata amalnya zong. Katanya suruh ikut Nabi sholatnya. Emang gimana Ustadz sholatnya? Ya begini sholat. Panjang teorinya. Tapi ngelihat Ustadznya sendiri nggak begitu sholatnya. Kira-kira hati kita apa nggak menolak? Kita pun yang jadi santri ataupun ya walaupun kita husnuzon kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para ulama yang belum mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ya kita pun juga husnuzon tetap. Tapi kita bingung jadinya. Loh, katanya dalam kitab fikih sholatnya dengan khusyuk, dengan tumak ninah. Kok sholatnya cepet banget kiai? Kan jadi bingung kita. Katanya kalau dalam kitab fikih bacanya harus fasih, harus murotal, tartil, tapi kok ini bacanya buru-buru, apalagi tarawih. Loh kita kan jadi bingung, yang benar yang mana? Yang ada dalam kitab fikih atau amalannya? Nah ini yang kita ingin sedikit demi sedikit kita perbaiki, sedikit demi sedikit kita mengajak kepada para tokoh, orang-orang yang dilihat oleh masyarakat, orang-orang yang diikuti, didengar oleh masyarakat. Hendaknya bukan hanya pandai di dalam retorika ceramahnya, bukan hanya pandai dalam menyusun kata-kata, bukan hanya pandai dalam hafalannya, tapi juga bisa diikuti amalannya. Ini yang kita kekurangan. Kita kekurangan teladan. Kata Syekhuna, kita bukan kekurangan orang pintar, tapi yang kita kekurangan itu teladannya, yang bisa diikuti amalannya, akhlaknya, adabnya. Ini yang sulit. Jadi ini dari hadis ini anjuran buat para guru pun juga sama. Kadang-kadang ya Allahu Akbar, gurunya SPDI misalnya, bagus. Saya pun juga SPDI mungkin kurang lebih lah gitu ya, nggak tahu lah saya gelarnya apa. Yang jelas SPDI misalnya guru dalam pendidikan agama. Tapi untuk sholatnya entar-entaran, azan udah, qomat udah, masih aja ngeganyem, masih aja makan, masih aja main handphone, masih aja main game. Allahu Akbar. Ini maksud saya jangan sampai nggak sinkron. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Harus ada bedanya antara yang tahu dengan tidak tahu. Lantas kalau ustadz-ustadznya, kalau guru-gurunya, kalau habaibnya, kalau kiainya tidak mengamalkan sunnah, lantas kita mau mengharapkan yang mengamalkan sunnah siapa? Apa kita berharap orang-orang Nasrani yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi? Enggak mungkin. Apa kita berharap mereka yang belum ngaji yang mengamalkan sunnah? Enggak mungkin. Pasti yang mengamalkan itu yang udah tahu. Nah maka kita berharap juga seperti itu. Yalah kiai juga manusia, ustadz juga manusia. Ya siapa bilang hewan? Memang manusia semuanya pasti ada kekurangan yang betul. Tetapi berupaya menjadi lebih baik itu kita harus setiap saat. Jadi salah satunya kita belajar sholat ini bukan hanya karena kita udah bisa sholat. Atau karena kita sudah sering sholat. Enggak, belum tentu yang sering itu benar. Belum tentu yang sering udah sempurna, itu maksudnya. Jadi Masya Allah ini kita punya Pak Haji masih mau duduk di majelis orang seperti saya, masih muda, masih nggak punya berpengalaman. Ternyata yang sudah tua-tua pun masih mau ikut ngaji lagi. Malu kalau seandainya yang lebih muda-muda nggak mau ikut ngaji, itu maksudnya. Ya Allahu Akbar. Pertama dari hadis ini. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah memiliki ilmu tentang sholat, maka dari hadis ini hendaknya bapak-bapak praktekkan, bapak-bapak sebarkan, bapak-bapak jadi wakil-wakil dan duta-dutanya Rasul. Ini yang penting. Jadi kita bisa dakwah bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan mikrofon, bukan hanya dengan mimbar, tapi dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan kita. Sholat kita bagaimana, wudhu kita bagaimana. Kalau wudhu kita bagus, sholat kita bagus, itu sudah mendakwahkan
ajarannya Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi minimal kepada orang-orang terdekat kita. Pasti. Minimal kepada anak kita yang ngikuti kita. Minimal kepada istri kita yang ada di bawah tanggungan nafkah kita. Itu minimal. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ceramah atau dengan ngobrol, dengan ngomong. Tapi yang lebih kuat dakwah dengan keadaan. Dakwah dengan perbuatan. Dakwah langsung dengan contoh. Itu akan lebih masuk dibandingkan dengan hanya ceramah doang. Jadi karena Nabi bilang kama ra'aitumuni usolli. Yang ketiga dari hadis ini, bahwa yang diikuti daripada Nabi itu minimal zohirnya sholat dulu. Sebab Nabi nggak bilang sholatlah kalian seperti aku sholat. Enggak. Kalau perintah Nabi sholatlah kalian seperti sholatnya Nabi, berat Pak, nggak mungkin. Khusyuknya harus seperti Nabi, ikhlasnya harus seperti Nabi. Enggak, Nabi bilang kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nabi nggak suruh sholat seperti Rasul sholat. Enggak, bukan begitu perintahnya. Sholat seperti kalian lihat. Berarti yang diikuti apanya? Gerakannya. Berarti yang diikuti apanya? Bacaannya. Diikuti zohirnya dulu. Jadi nggak benar kalau seandainya yang penting sholat itu adalah hakikatnya. Ente ini baru kulit ya akhi. Antum ini baru syariat, ente ini baru belajar fikihnya doang, tapi belum sampai kepada hakikatnya. Lah, yang suruh Nabi itu pertama apanya? Kama ra'aitumuni. Gerakannya, zahirnya, kulitnya suruh ikut sama Nabi. Gimana hakikatnya? Itu maksudnya. Nanti hakikatnya dengan sendirinya, dengan sedikit demi sedikit terus belajar, terus mendalami, terus memperdalam, lama-lama hakikat sholatnya, khusyuknya, tadaburnya, tadallulnya, merendahkan diri di hadapan Allah, sifat-sifat dalam sholat masuk dalam hati kita. Tapi yang pertama kali kita ikuti apanya? Zahirnya. Bapak-bapak ketika ngajar anak-anak itu pertama kali Iqra apa terjemahan Quran? Ya lah, bacanya dulu lah, bukan terjemahannya. Ini nak kandungannya. Enggak langsung kepada isi. Semua orang kulitnya dulu dibelah. Kulit itu yang menjaga isi. Nah syariat juga begitu. Kalaulah zohir yang kita pelajari itu fikih ibadah adalah zohir ibadah, kita belum enggak masuk ke dalam pendalaman ibadah. Kalaulah enggak seperti itu, justru itu yang diinginkan oleh baginda Nabi. Jelas siapa kira-kira ya. Jadi kita jangan sampai termakan pemikiran-pemikiran sesat yang sebenarnya mereka malas untuk ibadah zohir, sehingga seolah-olah udah sampai kepada hakikat, nanti mah baru zohirnya doang, aneh mah udah hati aneh ini udah sholat. Emang males sholat. Nah, Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat sholat sunnah. Imam Muhammad ibnu Sirin atau Muhammad ibnul Munkadir 150 rakaat sholatnya. Sayyidina Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin dikatakan 1000 rakaat sholat setiap malam. Itu dari mana itu? Itu zohir. Ini wali-wali Allah ternyata senang sholat. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, ra'aitu Musa ala kathibil ahmar yusalli fi gabrih. Saya lihat ketika Nabi naik buraq tuh ngelihat kuburannya Nabi Musa. Ada kata Nabi, kuburan Nabi Musa itu ada di tumpukan pasir-pasir yang agak berwarna merah. Kalau seandainya kamu mau tahu, saya bisa tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa. Kata Nabi nih, saking ini ingin memperbenarkan Isra wal Mi'raj. Kata Nabi, saya lihat Musa di dalam kuburnya sholat. Kayak apa mereka ini? Saking senangnya sholat, sampai di kubur pun Nabi Musa tetap, apa ada kewajiban sholat nanti setelah meninggal? Enggak. Tapi taladzul, nikmat dengan sholat, itu yang belum kita dapatkan. Nah maka di dalam hadis ini yang dimaksud adalah ra'aitumuni usolli, perbaiki zohir sholatnya dulu. Pakaiannya, auratnya gimana, adabnya gimana. Adab zohir dulu, nggak langsung dalam batinnya. Bagaimana sholat yang khusyuk, itu nanti setelah kama ra'aitumuni usolli dulu. Karena khusyuk itu nggak bisa dilihat dari luar Pak. Kata Nabi, sholatlah kalian seperti lihat kalian melihat aku sholat. Kira-kira khusyuknya Nabi bisa dilihat dari luar apa enggak? Enggak. Khusyuk itu dalam hati. Pernah suatu ketika ada orang lagi sholat nunduk.
sama Sayyidina Umar ditarik kepalanya, dijenggut. Tahu dijenggut ya? Dijambak. Innamal khusyuk fi hadza. Khusyuk itu di sini, bukan di kepala. Sayyidina Umar. Apa kita bilang jangan sok-sokan memperlihatkan kekhusyuan padahal nggak ngerti khusyuk itu apa. Dikira khusyuk itu nunduk-nunduk begitu. Itu zohir. Tapi hatinya kemana-mana, hatinya sombong. Bukan, kata Sayyidina Umar. Dijenggut kepalanya, kata Sayyidina Umar. Innamal khusyuk fi hadza. Khusyuk itu ada dalam hati. Jadi maknanya khusyuk tidak bisa dilihat. Ya ada ciri-cirinya memang orang khusyuk. Nggak banyak bergerak, tenang, itu ciri-ciri aja. Tapi hakikat khusyuknya nggak bisa dilihat. Maka yang dituntut oleh Nabi yang bisa dilihat dulu ikutin. Apanya? Gerakannya. Apanya? Bacaannya. Apanya? Pakaiannya. Apanya? Tempatnya. Semuanya. Apanya? Waktunya. Ini bisa dilihat semua nih. Waktunya sholat, pakaian sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, apalagi? Tadi saya sebut apa lagi ya? Dengan gerakannya sholat, pakaiannya sholat, gerakan, bacaan, pakaian, waktu, tempat. Ini semua bisa dilihat. Nabi sholatnya tempatnya di mana? Nabi sholatnya waktunya kapan? Nah itu bisa dilihat semuanya. Tapi khusyuk, ikhlas nggak bisa dilihat. Maka Nabi nggak bebankan kita lebih daripada apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah karena tahu umat ini nggak mampu, maka yang dibebankan oleh Nabi adalah hanya zohir sholat saja. Ini baru pendahuluan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki sholat kita, sebagaimana Allah memperbaiki sholat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan Pak dalam 5 menit ada? Ya Pak Galih silakan. Ya, jadi innama summiyal qalbu litaqallubihi, kata ulama. Qalbu, hati, dinamakan qalbu. Hati itu dinamakan qalbu. Qalbu itu artinya bolak-balik, berubah-ubah. Maka hati itu dinamakan qalbu karena sering berubah-ubah. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang gak khusyuk, kadang-kadang sedih, kadang-kadang lagi seneng, entar lagi punya duit mah gak khusyuk. Kalau lagi nggak punya duit khusyuk banget, itu biasanya nih kan. Mungkin begitu, jangan-jangan kan. Nah jadi karena hati itu memang berubah-ubah dalam keadaan macam-macam. Jadi dawamul hal minal muhal. Kata ulama sufi, dawamul hal minal muhal. Keadaan yang terus menerus sama itu mustahil terjadi. Keadaan yang terus menerus sama itu nggak mungkin. Jadi kalau khusyuk terus nggak mungkin, nggak mungkin. Ada orang seneng-seneng terus nggak mungkin, sabar-sabar terus nggak mungkin, syukur-syukur terus nggak mungkin. Makanya kita dituntutnya itu tadi bukan perkara dalamnya dulu, luarnya dulu. Nah jadi kalau tipsnya ini panjang nanti, tips tata cara sholat khusyuk itu satu majelis itu 1 jam mungkin juga, beberapa macam-macam tipsnya. Tapi ala kulli hal kita mulai dari persiapan dan ilmu dulu deh. Persiapannya sholat biar khusyuk itu persiapannya gimana? Jangan nahan kencing, yang mau kencing dulu. Yang lapar yang ngemil dulu untuk menunda lapar, makan oki jelly kan. Oki jelly kan katanya penunda lapar. Terus kemudian ataupun juga yang mau buang angin dulu. Jadi biar khusyuk tuh dari persiapannya dulu, kemudian sholat qobliyah dulu, wudhunya dengan sempurna. Persiapan sholat dulu, sebelum masuk sholat nggak bisa ujuk, tiba-tiba, nggak bisa ujuk, nggak bisa tiba-tiba khusyuk, nggak bisa. Dia udah ada persiapannya terlebih dahulu. Nggak bisa kita yang nggak pernah lari kayak kita, yang badan besar kayak saya ini, terus mau tiba-tiba menyamai atlet-atlet pelari, mana mungkin?
mungkin. Mereka tiap hari-hari udah persiapan untuk lomba. Kita baru pertama kali lomba langsung lawannya atlet. Terus mau seperti mereka? Gak bisa. Persiapannya dulu terlebih dahulu. Jadi ada persiapan untuk kita khusyuk. Bahkan untuk untuk take off pun, untuk pergi naik pesawat pun persiapannya luar biasa. Padahal untuk naik ke atas langit doang. Bagaimana menaikkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu perlu persiapan tadi, zikir dulu sebelum sholat, tenang dulu, begitulah lebih kurang. Jadi kita dan juga persiapan ilmu tentunya, itu awal saja. Ya terakhir, 1 menit, 2 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Pak. Yang pertama kalau kita sholat masih maksiat, kemarin saya pernah katakan bisa dilihat dari 2 hal. Hal yang pertama dari sisi harapan. Kita walaupun sholat tapi maksiat tetap harus ada harapan. Harapannya apa? Bagaimanapun kotornya kita, ternyata Allah masih rezekikan kita sholat. Sholat itu karunia Allah. Bukan karena pintar, banyak orang pintar nggak sholat. Bukan karena kita kaya, banyak orang kaya nggak sholat. Bukan karena kita kuat atau sehat, karena banyak orang yang sehat dan kuat ternyata nggak sholat. Berarti sholat itu sendiri adalah rezeki daripada Allah. Maka kita penuh harap ke Allah, ya Allah, syukur maksudnya. Penuh harap, penuh syukur, ya Rob, saya yang kotor kayak gini, sering maksiat, matanya, tangannya, pikirannya, hatinya, perutnya mungkin kotor seperti ini pun masih diizinkan untuk berdiri di depan Engkau. Wajahku wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, menghadapkan wajah saya di hadapanmu, terima kasih. Berharap ya Allah, terima ya Allah. Ini satu, dari sisi harapan kita syukur kepada Allah. Karena bagaimanapun kotornya kita masih diberi kesempatan menghadap Allah. Kita yang gak punya jabatan, gak bisa ketemu presiden. Kita gak punya apa-apa, ternyata gak bisa ketemu orang terkenal. Gak bisa kalau gak punya channel, gak punya jabatan. Lantas kita yang gak punya apa-apa kayak gini, yang kotor kayak gini, masih diizinkan bertemu Allah penciptanya presiden. Kira-kira gimana kita gak syukur? Satu. Di lain sisi kita sisi yang kedua tetap harus ada rasa khauf, rasa takut, khawatir, tetap ada. Jadi dua-duanya kita gabungkan. Sifat harapan, roja, kita berharap ya Allah sebagaimana Engkau beri saya rezeki sholat, dengan kotornya saya pun tetap Engkau kasih rezeki saya sholat, saya minta diterima karena yang menganugerahkan sholat Engkau juga. Tapi di lain sisi kita pun juga harus ada sifat takut, khauf, takut, khawatir. Kalau Allah bilang sesungguhnya sholat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran, ternyata kok saya sholat tapi belum tercegah juga. Jangan-jangan ada yang salah dalam sholat kita. Jangan-jangan seperti yang saya katakan tadi, obatnya nggak manjur karena kita salah minum obat. Mungkin begitu. Jadi kita ada ketakutan sehingga terus memperbaiki sholat kita, nggak berhenti sampai mati. Itu cara Allah untuk kita senantiasa memperbaiki diri sehingga nggak ada ujubnya, nggak sombong, nggak merasa lebih dari orang. Ya Allah, saya sholat juga ternyata masih punya dosa, berarti ada yang kurang dengan sholat saya. Maka kita akan memperbaiki sholat kita itu sampai mati. Ini dua sisi ini harus digabungkan. Harapan, takut. Harapan karena dikasih rezeki Allah sholat sehingga berharap tetap diterima walaupun banyak kekurangannya. Takut sehingga karena ternyata belum tercegah daripada kekejian dan kemungkaran, maka kita akan terus memperbaiki diri dengan sholat kita. Terakhir Bang Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gumoh bayi. Nah, gumoh bayi ini kalau dia masih di mulut minum susu terus ngeces yang masih di mulut itu tidak dihukumi najis. Jadi kena pun nggak masalah karena bukan definisi muntah. Definisi muntah itu yang khoroja minal maidah, keluar daripada lambung. Kalau dia udah masuk terus kemudian batuk akhirnya keluar, ataupun juga ngecas pada udah ketelan, dia udah mulutnya udah kosong kemudian keluar lagi, ini hukumnya muntah hukumnya najis.
Di dalam kitab Fathul Mu'in, seingat saya, atau I'anatul Talibin, antara itu atau kedua-duanya, dijelaskan ada pendapat Imam Ibnu Shalah bahwa gumoh bayi ataupun muntah bayi itu dimaafkan bagi ibu yang merawat atau orang yang mencium. Jadi orang kan bayi suka dicium-ciumin, sedangkan gumoh bayi nggak mungkin kita siram itu bayi terus-terusan, bisa semaput dia, kita, oh ini najis ini, kita sucikan dengan membasahi air terus, enggak kan, biasanya cuma dilap pakai tisu, pakai kain kering. Kan kalau secara hukum fikih, kain kering, tisu itu tidak mensucikan najis, jelas gak? Ketika dia hanya dilap-lap tapi nggak ada air mengalir disiramkan, kan nggak mensucikan najis. Lantas gimana bisa dihukumi suci? Bagi orang yang nyium-nyiumin dimaafin. Bagi ibu yang menyusui, kan payudaranya itu juga dijilat lagi dengan najis tadi, itu juga dimaafin. Jadi ibu nggak perlu nyiram terus payudaranya sebelum sholat, enggak, itu dimaafkan. Tapi kalau kenanya baju, kena sarung, ya kan, kena tangan, itu nggak dimaafin. Nah itu pendapat itu yang difatwakan oleh ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.